Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan sombong. Bacaan diambil dari kitab Yeskiel pasal 31 ayat 10-11. Demikian sabda Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah seekor burung gagak terbang dan melewati sebuah rumah yang pintunya sedang terbuka lebar. Di atas meja dapur ia melihat beberapa potong daging sapi segar yang belum dimasak. Ia pun terbang ke dalam dan mengambil sepotong daging yang paling besar. Kemudian ia terbang kembali. Tidak lama kemudian sampailah ia di sebuah pohon rindang dan ia segera bertengger di situ. Tiba-tiba ada seekor musang yang lewat di situ dan melihat burung gagak dengan sepotong daging besar di paruhnya. Musang itu mencari akal supaya bisa mendapatkan daging segar itu. Ia pun mulai memuji sang burung gagak. Hai kawan, seumur hidup aku belum pernah melihat burung gagak secantik engkau. Bulumu kelihatan mengkilap, matamu tajam, dan kakimu indah sekali. Suaramu juga pasti sangat merdu. Meskipun burung gagak pada umumnya memiliki suara serak, tetapi aku percaya engkau ini pasti berbeda. Maukah engkau menyanyikan sebuah lagu untukku? Burung gagak semakin besar kepala mendengar pujian si musang. Sehingga mulailah ia membuka paruhnya dan mengeluarkan suaranya yang serak, tanpa menyadari bahwa di paruhnya terselip daging yang lezat. Ketika ia membuka paruhnya, jatuhlah daging sapi segar yang ada di paruhnya bersamaan dengan sorak kegirangan dari mulut si musang. Saudara yang terkasih, berhati-hatilah dengan pujian. Ada orang yang terlalu mengada-ada sehingga memberikan pujian dan kita akhirnya menjadi besar kepala dan lupa daratan. Orang seperti ini tidak memuji kita dengan tulus, tetapi karena ada maksud-maksud tertentu. Memang ada juga orang yang memberikan pujian dengan tulus untuk kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Tapi waspadalah, jangan sampai kita terlena dengan pujian tersebut. Kemudian merasa bangga dan merasa diri kita lebih hebat. Hal ini perlahan-lahan akan membuat kita menjadi sombong. Jika telah menjadi sombong, kita tidak lagi bisa melihat kekurangan-kekurangan yang masih harus diperbaiki. Akhirnya, pujian yang kita terima malah akan mengubur kita. Saudara yang terkasih, jika ada pujian datang, bersyukurlah kepada Tuhan,
dan jadikanlah pujian itu sebagai alat yang terus memacu kita untuk melakukan yang lebih baik dari hari ke hari. Di atas langit masih ada langit. Ingatlah, di atas kita masih ada orang yang lebih baik. Karena itu, jangan terlena dengan pujian yang akhirnya membuat kita sombong, tapi jadikanlah pujian sebagai alat untuk memacu kita melakukan hal yang lebih baik lagi. Karena itu, saudara, milikilah karakter rendah hati supaya ketika pujian datang kepada kita, kita pun tidak terlena olehnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami rahmat kerendahan hati, dan jangan biarkan kami terbuai oleh setiap pujian yang ditujukan kepada kami. Biarlah segala puji dan hormat kami kembalikan hanya kepadamu, karena hanya Engkaulah yang layak dipuji atas setiap keberhasilan kami. Bapa yang baik, kami ingin serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Biarlah semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkati mereka yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.